Baik, bagi yang sudah mengenal ITPC, mungkin sudah tentunya sudah paham sekali apa yang kami lakukan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Namun bagi yang belum, izinkan saya memperkenalkan institusi tempat kami bekerja hari-harinya. Kami ITPC di Dubai ini sama seperti ITPC yang lain yang berada di 18 negara, yaitu merupakan satu institusi ataupun perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Tentunya dalam melakukan operasinya di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan dalam hal urusan promosi. Tentunya ini berkoordinasi dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, kemudian untuk terkait dengan perundingan perdagangan internasional, itu terkait dengan Direktorat Jenderal di Perundingan Perdagangan Internasional, dan juga dari unit-unit lain masih banyak lagi yang juga semua kita apa namanya berkoordinasi untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami. Nah, untuk bisa memberikan layanan kepada teman-teman pelaku usaha di Indonesia, kita memberikan layanan konsultasi bisnis. Ini diberikan bagi para eksportir, produsen, ya, bagi para traders di Indonesia, juga para pelaku usaha di UAE ini sendiri, merupakan sebagai importir, distributor, dan juga wholesale, retailer, dan sebagainya. Kami selalu membuka untuk bisa memberikan layanan itu. Kemudian kami juga menyediakan layanan-layanan seperti hasil-hasil dari riset pasar, ya, pengamatan pasar, kemudian informasi dari potensial-potensial buyers ataupun importer. Juga kami siapkan sedikit tidak terlalu luas, ada di bawah punya fasilitas untuk mendisplay barang-barang yang akan kita promosikan di UI ini. Jadi dengan adanya display ini akan tentunya membantu apabila kami mengundang buyers-buyers, ya. Terus kami juga bisa memperkenalkan profil perusahaan yang sebagai produsennya, kemudian barang sampelnya pun kita bisa tunjukkan, perlihatkan, sehingga itu bisa lebih melengkapi gambaran secara visualisasinya dan secara fisik, ya, begitu. Nah, itulah termasuk fasilitas yang kita lakukan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga melakukan pendampingan bagi Bapak Ibu teman semua. Apabila nanti ke depannya kami setelah memperkenalkan, kemudian ada di antara mereka yang tertarik, nah, kami terus melakukan pendekatan. Untuk itu kami biasanya mengundang juga yang bersangkutan untuk bisa dipertemukan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu nanti penting juga untuk hal ini kami minta bekal, kami minta dibekali untuk mendapatkan data perusahaan. Nanti di chatbox akan kami kirimkan. Ada link di situ untuk bisa mengisi keberadaan data yang Bapak Ibu sekalian miliki. Itu data perusahaan dan juga data produknya yang akan dipromosikan. Bisa nanti diupload di situ kata soft files untuk katalog masing-masing produknya. Nah, karena kenapa? Kami selalu melakukan kunjungan ke pasar, melakukan door-to-door marketing ke perusahaan-perusahaan langsung importir, berdasarkan hasil dari market screening yang kami lakukan untuk produk-produk apa yang kira-kira dalam waktu dekat ini memiliki tren yang bagus. Nah, kita selalu melakukan upaya untuk memasarkan, mempromosikan, memperkenalkan. Karena kalau hanya mengandalkan satu kegiatan pameran saja, yang hanya bisa mungkin dalam 1 tahun hanya bisa 1 kali untuk satu jenis produk tertentu, tentunya kami merasa masih sangat kurang. Oleh karena itu akan lebih senang saya kalau setiap waktu bisa datang berkunjung kepada pelaku usaha langsung di sini untuk bisa langsung bersentuhan dengan mereka, mengenalkan produk-produk apa yang kita jagokan, kan begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga layanan ini artinya tidak hanya tatap muka, kami juga membuka layanan melalui email, melalui pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kami akan terima itu dan kami akan siapkan apapun yang kira-kira dibutuhkan untuk
disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan informasi tersebut. Namun biasanya kami juga terus terang ini tidak bisa langsung begitu terima email, inbox, bahkan WA mungkin bisa eh, apa namanya betul-betul fast response, mohon maaf karena yang masuk banyak sekali ini di kami hitungannya bukan puluhan ratusan banyak, jadi gitu Pak Syafri dan teman-teman. Namun demikian tetap kami di sini semua total tim kami di sini ada 6 orang semua. Saya dengan wakil saya dan 4 orang teman saya yang sehari-harinya terus memberikan layanan kepada Bapak Ibu semua. Nah, di samping itu kami juga membantu untuk melakukan verifikasi perusahaan importir, buyers, di mana ke depannya nanti mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mendapatkan kontak ataupun mendapatkan alamat buyers atau offer dari buyers yang mungkin melalui media internet secara umum ya. Banyak sekarang kan banyak portal-portal promosi, banyak marketplace dan sebagainya yang mungkin bisa dilihat siapa buyersnya, terus kemudian dikontak atau Bapak Ibu dan Ibu sekalian dikontak. Itu boleh kami bantu untuk melakukan verifikasinya tentang keberadaan reliable mereka, kredibelnya seperti apa juga. Nah itu juga boleh bisa kami bantu. Kami akan telusuri keberadaan perusahaan tersebut, tentunya melalui kontak kami dengan institusi terkait di sini. Nah ini kami akan berikan, karena nanti ini sangat juga mungkin membantu, karena khawatirnya mendapatkan kontak yang mungkin secara umum, secara bebas begitu, sementara belum terlalu bisa kita pegang ataupun kita dapatkan dalam segi pertanggungjawaban mereka itu ke depannya akan sulit. Pokoknya ada sesuatu hal yang kira-kira tidak membuat tidak nyaman ya di kedua belah pihak. Jadi ini suatu bantuan kita. Kenapa demikian? Karena kami juga kan tidak juga bisa setiap saatnya mendampingi secara mendalam, secara detail, melakukan intervensi langsung ke dalam hal praktek bisnisnya. Karena kami tidak kapasitas kami tidak sampai ke situ. Karena yang kami wakili, yang kami dampingi di sini seluruh perusahaan Indonesia yang ingin melakukan penetrasi pasar, melakukan pemasaran di sini. Sehingga kami tidak bisa juga mendampingi per perusahaan untuk bisa menjadikan wakilnya perusahaan di QAE ini. Sehingga dengan cara seperti ini paling tidak kita sudah kedua belah pihaknya sudah mengetahui secara persis keberadaan mereka masing-masing. Kemudian kita sudah memberikan rekomendasi kepada para calon buyer juga calon eksportir. Selanjutnya mekanismenya bagaimana untuk bisa berdagang selalu dilakukan oleh yang bersangkutan, dua belah pihak yang bersangkutan, kemudian tetap memegang pada segala suatu aturan-aturan juga yang bisa mengikat ke depannya untuk melakukan transaksi, melakukan hubungan dagang dengan baik begitu. Nah, jadi di antara itu, kemudian juga memberikan bantuan bersama-sama untuk hadir pada pameran dagang internasional. Jadi setiap produk-produk yang kita prioritaskan untuk bisa masuk ke sini, kita coba cari kesempatan untuk bagaimana bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung pada pameran dagang. Namun ini juga kita tetap berkoordinasi dengan kantor pusat untuk dapat memperoleh arahan-arahan produk-produk apa juga yang kiranya perlu dibantu untuk bisa berpromosi melalui pameran dagang. Nah, saat sekarang juga ini masih berlangsung sejak tanggal 10 kemarin 11 sampai sehari ini hari terakhir, 3 hari saja pameran. Kami ikut serta di Auto Mekanika Dubai 2024. Ini juga pameran yang besar, lumayan karena internasional sekarang. Di Dubai memang banyak pameran dan skalanya internasional yang dihadiri oleh dari pengunjung dari berbagai negara, pesertanya pun juga dari berbagai negara.
kurang lebih seperti itu. Dan juga pameran-pameran skala besar lainnya seperti yang pernah lalu kayak Dubai Expo 2020. Kami turut serta dan hadir pada pameran tersebut. Baik, silakan lanjut. Mohon izin untuk saya teruskan dulu. Mohon izin Bu Marlin punya Pak Sepri punya waktu berapa saya? Soalnya agak panjang nih nanti. Baik, Pak Widi mohon izin 25 menit Pak waktunya Pak diberikan Pak. Oh, I see. Ya, oke deh. Oh, iya ya. Mungkin kalau satu persatu saya jelaskan. Saya perlu waktu cukup lama, tapi nggak apa-apa. Nanti selebihnya nanti bisa dikomunikasikan. Ya. Karena minimal ya paling nggak 1 jam deh gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Jadi kami memperkenalkan dulu. Persatuan Emirat Arab merupakan monarki terpilih yang terbentuk atas Federasi 7 Emirat. 7 Emirat itu ada Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Al Kuwait. Semuanya 7 kalau di kita istilah provinsi ya. Nah, sekarang 7 lah, 7 Emirat. Nah, 7 Emirat ini dari semuanya ini dipimpin oleh amiran, oleh seorang syekh bersama-sama membentuk Dewan Perdagangan Tinggi. Salah satu syekh ini tersebut bertugas sebagai presiden, yaitu Persatuan Emirat Arab kalau kita Indonesia sebutnya. Ibu kotanya di Abu Dhabi. Jumlah penduduknya juga paling banyak di sini 3,7 juta. Yang lain Dubai 3,7 juta juga ya, hampir sama. Sharjah di bawahnya, kemudian Ajman yang paling sedikit adalah yang Al Quwain. Populasi tidak terlalu banyak, total semua hanya 12,5 juta penduduk. Ini gambaran secara umum. Nah, ini presidennya, ini adalah wakil presidennya. Ya, silakan. Nah, tersebut, jadi Emiratinya itu hanya 11,5% dari total populasi yang ada di UAE. Ya, usia produktifnya banyak ya, 68,6%. Dari rentang usia 25 sampai 24 tahun. Ya, dan kemudian di atasnya lagi ya sudah menjelang penula 55 sampai 64, sekitar 5,2% kurang lebih. Nah, ini gambarannya. Dari 11% tersebut, ini kan hanya penduduk asli 11% tersebut. Nah, yang paling banyak memang di sini ekspatriatnya, penduduk dari berbagai nasionaliti ya. Dari yang paling terbanyak di sini adalah India, berasal dari kebangsaan India, hingga mencapai 37% sendiri dari total semua. Kemudian nomor 2-nya Pakistan, ada lagi dari Bangladesh kan gitu, dari Egypt juga ada. Hanya di sini lebih kentalnya banyak. Kalau saya sebut nih apa namanya penduduknya di sini alumni IPB ini, India, Pakistan, Bangladesh itu paling banyak. Nah, jadi itu perimbangannya Emirati versusnya ekspatriat ini sekian. Ya ini silakan. Nanti saya rasa sudah punya materi semua, nanti bisa dibaca. Ya silakan. Nah, kalau bicara Dubai tadi, dengan adanya populasi tadi, tentunya memang sungguhnya bukan target pasar yang utama. Nah, kebanyakan juga di sini pelaku usahanya melakukan reekspor. Karena sudah sejak lama, Dubai ini sudah lebih dari 20 tahun ya. Ini di sini merupakan pusat perdagangan internasional sehingga menjadikan hub bagi perdagangan ke penjuru dunia. Nah, tidak hanya untuk sekitar GCC, negara-negara di sekitarnya, negara-negara kawasan Teluk, namun juga perdagangan mereka sudah menjangkau ke seluruh benua. Ini yang dialami, ini yang dilakukan oleh Dubai sebagai hub. Nah, oleh karena itu, memang sesungguhnya nanti ke depannya akan sangat membuka peluang sesungguhnya kalau memang
apapun yang kita tawarkan sudah sesuai dengan apa permintaan. Sehingga permintaan juga yang di sini tidak hanya memenuhi dari persyaratan-persyaratan yang diminta oleh di Dubai, di UAE ini, tapi juga persyaratan apa saja yang di negara-negara lainnya yang tentukan. Sehingga bayar sini hanya melaksanakan saja. Ya, ini letaknya betul-betul strategis karena ya kita tahu juga semua penerbangan juga pastinya singgahnya di Dubai untuk bisa melanjutkan perjalanan ke seluruh dunia begitu. Tapi ekspornya negara ini bisa sampai mencapai 27,5% dari total perdagangan non migasnya. Wah, ini PA ini. Ya, tahun 2023 yang lalu itu mencapai sekitar 186,5 miliar US dollar. Ya, komoditas utamanya yang apa namanya produk-produk yang masuk adalah produk-produk elektronik, perhiasan, gold, perhiasan emas ya, kemudian barang-barang lain-lain seperti ada di sana produk-produk hasil industri, logam, ya, spare part termasuk tadi saya sebutkan, dan yang lain-lain. Tarif biaya masuknya rata-rata 5%, bahkan 0% untuk barang-barang penting, seperti bahan-bahan makanan dan sayur-sayuran serta obat-obatan begitu. Nah ini kira-kira gambaran bagaimana mereka melakukan reekspor ke berbagai penjuru dunia. Ya. Nah, alhamdulillah kita ini sudah memiliki kerjasama yang komprehensif. Ya. Ini kita sudah punya Indonesia UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, sudah ditandatangani sudah tahun 2022, berlaku efektifnya 1 September 2023. Nah, ini merupakan suatu yang baik sekali, bagus sekali karena bisa menurunkan ataupun juga ada yang menghapus dari 94% dari total pos tarif biaya masuk yang diberlakukan di sini. Ini juga termasuk juga modal kita untuk bisa memudahkan dalam memasarkan produk-produk Indonesia ke UAE ini. Kemudian perjanjian ini juga perjanjian Indonesia yang pertama kali mencakup ekonomi syariah. Nah, ini juga banyak potensi-potensi kita untuk produk-produk yang terkait dengan ekonomi syariah ya. Kemudian juga mencakup antara lain kerjasama pengakuan sertifikasi halal dan pengembangan UMKM serta apa namanya ekonomi digital. Ya. Nah ini sekarang kira-kira apa saja produk-produk pos tarif yang sudah mendapatkan eliminasi. Ada yang sudah sekitar 72% mendapatkan eliminasi penghapusan 0 menjadi 0%. Sebanyak 5.500-an tarif sudah 0%. Kemudian ada lagi yang diberlakukan eliminasi bertahap dalam rentang 5 tahun ke depan, sehingga nanti finally akan mendapatkan 0% pula. Sekarang katakanlah dari yang ada yang 5% sudah tahun ini sudah 4%, tahun depan lagi sudah mulai akan 2% dan selebihnya nanti akan 0%. Juga ada lagi yang masih mendapatkan perlakuan khusus dengan penerapan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sini. Itu masih sedikit sebanyak 127 tarif saja yang masih mendapatkan perlakuan khusus. Jadi ini kira-kira gambaran produk-produk apa saja. Nah, ini kira-kira ya apa kita lihat bersama yang di slide selanjutnya. Ini sudah mendapatkan perlakuan 0% ya. Produk-produk industri, baterai bermotor, karena lemak nabati, ya, perhiasan, produk-produk bubur kertas, alas kaki, produk tekstil, batu bara, kertas dan lain sebagainya. Juga terakhir ada hasil pertanian, hasil rempah-rempah itu cengkeh juga sudah 0%. Ya. Nah, nilai perdagangan antara kita ini dengan UAE sampai dengan September ini, saya mohon maaf ya Pak, belum saya update yang Oktober baru saja kami terima sebenarnya Oktober, tapi
ke Persatuan Emirat Arab ini sampai dengan September itu meningkat 17,8%. Artinya dengan nilai 2,24 miliar US dollar. Jadi jika dibandingkan dengan Januari September tahun lalu itu hanya 1,1 miliar. Nah, impornya menurun. Jadi kita mengantongi surplus yang sangat fantastik ya, surplusnya di 265,28%. Nah, ini suatu pencapaian yang cukup alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan ke depan nanti akan lebih juga meningkat untuk produk-produk yang masuk ke Persatuan Emirat Arab ini. Jangan. Ya, sekarang kita coba ngobrol-ngobrol, bincang-bincang peluang pasar kosmetik dan perawatan kulit ya. Ini kalau kita bicara pemain-pemain dunia, negara-negara sebagai importer yang paling banyak belanja produk-produk kosmetik dan perawatan kulit, perlengkapan kulit ya. Dan di sini saya coba tampilkan ini ya, dari Harmonized System Number yang 330499 yang mengarah langsung sesuai dengan permintaan Pak Sepri ini, minta tolong digarapnya ini. Nah, paling banyak importer dunia adalah kelima besar ini adalah negara-negara ini: China, Hong Kong, United States, di Singapura, dan United Kingdom. Ini paling banyak menduduki peringkat teratas ini sebagai negara-negara pengimpor produk-produk kosmetik dan perawatan kulit. Paling banyak China ya. Ini mencapai 13,21 miliar ya. Jadi miliar karena itu dalam ribuan dolar ya. 13,2 miliar. Ya, share-nya sangat mencolok sekali. Share-nya 21,7% dari total impor dunia. Sepertinya itu. Nah, gimana kalau Persatuan Emirat Arab ini? Sebenarnya urutan keberapa nih? Kita lihat. Nah, ini impor, posisi urutan sebagai negara importir ya. Share impornya Persatuan Emirat Arab ini berkisar 2,01% dari total impor dunia. Meningkat secara value-nya juga meningkat bagus ya. Dalam 3 tahun terakhir kalau kita lihat sini perkembangannya bagus. Impornya lumayan bagus. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini sebagai negara reekspor. Pelaku usahanya sebagai traders di sini semua rata-rata. Nah, dari banyak impornya ini pun juga mereka melakukan ekspor. Nah, kalau tadi posisinya sebagai negara importer di urutan ke-11. Kalau nomor 1 Cina tadi, kalau UAE nomor 11. Nah, ekspor ke dunianya ini mereka sebagai eksporter di urutan ke-17 negara-negara eksporter dunia. Nah, perannya kurang lebih hampir sama dengan importnya tadi, 2,12% dari total ekspor dunia. Kita lihat perkembangannya pun beriringan, sama-sama punya peningkatan yang bagus. Nah, di akhirnya hanya kita catat 1,26 miliar ya, sama-sama dalam ribuan US dollar. Nah, ini bisa kita lihat bahwa terdapat potensi juga untuk kita bisa turut berperan juga memberikan supply untuk para pelaku reekspor ya di UAE ini, yang dimana salah satu barangnya mungkin berasal dari Indonesia. Kira-kira begitu. Silahkan. Nah, kita berhadapan ya dari impor di dunia ini adalah dengan yang paling pemain utama di sini adalah Perancis, Amerika, Italia, Jerman, dan Korea. Ini mereka yang memasukkan produknya ke Persatuan Emirat Arab, ke UAE. 5 pemain besar ini menguasai pasar di sini memang. Baik itu untuk pasaran domestik di sini, juga untuk
mengirim kembali ataupun reekspor ke negara-negara lainnya. Nah, Indonesia berada di urutan ke-18 sebagai negara pemasok kosmetik dan perawatan kulit di PA. Sama-sama dari tetangga kita nih, sama-sama di Asia Tenggara, kita berada di bawahnya Malaysia sama Thailand. Di bawah kita masih ada Philippines di urutan ke-33. Nah, semoga ke depan nanti bisa meningkat sehingga akan menggeser posisi Malaysia dan Thailand pada uh, yang di Asia Tenggara. Jadi inilah paling tidak gambaran bagaimana kita menghadapi persaingan untuk bisa memasuki barang-barang kosmetik di pasar UAE ini. Ya, silakan Pak. Apa saja ini yang sudah diimpor oleh UAE yang selama ini diimpor? Ini kita lihat sama-sama apa saja item-item yang ada. Ini saya tampilkan untuk lebih luas ya, karena kalau terlalu kecil juga kita bisa lihat yang dalam grup 4 digitnya dulu saja. Tentunya nanti masing-masing mempunyai turun-turunannya yang lain. Nah, kurang lebih ini yang paling tinggi yang dicari, yang diminta memang betul sekali yang di 3304 ini, peralatan perhiasan untuk makeup, sediaan untuk perawatan kulit dan sebagainya. Ini jadi paling tinggi punya memegang pangsa impornya ini hingga 35,17% dari total impornya semua. Yang lain-lainnya juga termasuk bagus peningkatannya, perkembangannya. Paling tinggi ya yang di 3304 ini. Dari tahun yang sebelumnya kan cuma 1,3 miliar ya. Kemudian tahun lalu 1,6 miliar. Cukup bagus, hampir 25%, hampir 25% meningkat. Nah ini pertumbuhan rata-rata per tahun ini cukup mengembirakan karena menunjukkan perkembangan positif ya, sebesar 6,2%. Kalau diperkirakan nanti diproyeksikan dalam rentang waktu 2024 sampai 2029 nanti. Ini kalau dilihat dari penghitungan analisa pasarnya seperti itu. Nah, nilai kosmetik ini di PR umumnya diperkirakan mencapai sekitar 1,16 miliar ke depan. Nah, segmen utamanya masing-masing produknya memegang peran yang cukup bagus. Permintaan konsumennya di sini kebanyakan yang dicari berdasarkan data yang kami coba tilik itu ya, termasuk produk-produk perfumeries, kosmetik perawatan, wajah, perawatan kulit, dan personal care lainnya. Nah ini yang ada di pasaran yang kita lihat juga secara data untuk mereka melakukan ekspornya. Silakan. Ini tren industrinya ya. Jadi pemain-pemain internasional di sini memang sangat fokus pada kualitas ya, kualitas gitu. Karena kualitas ini merupakan atribut yang sangat penting dalam menentukan posisi merek ya, akan dipilih oleh konsumen tentunya. Perusahaan meningkatkan investasi mereka, khususnya dalam hal research and development setiap produk yang mereka miliki. Hampir sama dengan pelaku sama tentunya di Indonesia. Kita punya R&D juga, apalagi yang seperti di Asia Timur seperti di Korea, dia selalu mengembangkan terus R&D mereka. Jadi tidak akan tertinggal dengan apa yang dilakukan oleh para pesaing. Nah, ini kebanyakan pemain-pemain di sini untuk bisa mempertahankan produknya di pasar Timur Tengah dengan melakukan meningkatkan investasi, kemudian juga melakukan pengembangan kualitas produk untuk memenuhi permintaan pasar.
Pemain utamanya di sini, pemain utama yang di pasaran sangat kental sekali, sangat banyak dilihat, banyak juga para penggemarnya seperti Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, Shirley Canlon Organics, ya, kemudian Estee Lauder, ya, kemudian Shiseido Companies. Ini mendominasi banyak kita lihat pasaran itu. Ya, silakan. Nah, produk-produk organik juga sudah mulai berkembang di sini karena banyak sudah kesadaran para dengan kesadaran konsumen ini untuk memilih produk apa ya, organik ya karena mereka sadar uh, tubuh mereka, wajah mereka harus dihindari dari penggunaan-penggunaan chemical sehingga akan lebih sehat tentunya. Tren kesehatan ini tidak hanya untuk penggunaan apa, dalam konsumsi makanan untuk dalam tubuh, namun juga untuk penggunaan di luar kepalanya tubuh ya, di kulit artinya, tidak hanya untuk makanan namun juga untuk perhiasan, terutama juga kosmetik yang sifatnya organik dan juga halal. Ini sudah mulai berkembang di sini. Kita mungkin memiliki satu namanya kesempatan juga karena banyak juga kita di sekarang di Indonesia sudah mengembangkan produk-produk organik, kemudian juga kosmetik-kosmetik halal maksudnya. Ya. Nah, ini realisasi ekspor kita ke Persatuan Emirat Arab ini juga lumayan ramai ya, bagus. Yang paling cukup bagus sebenarnya yang nomor pertama itu di sediaan-sediaan untuk barang-barang kosmetik-kosmetik, kemudian untuk perawatan kulit juga termasuk di urutan kedua, satu kedua. Perkembangannya cukup bagus dan memang hanya mengalami penurunan sedikit penurunan di beberapa jenis-jenis produk yang dimasuki ke sini. Namun demikian ada yang termasuk mengalami peningkatan ini produk-produk untuk sediaan-sediaan apa alat cukur gitu, mungkin apa krim untuk shaving krim kali ya, sepertinya seperti itu arahnya. Ini termasuk bisa mengalami peningkatan juga yang bagus. Kemudian untuk kebutuhan mulut, kesehatan mulut ya, dental, kemudian sediaan untuk kebutuhan apa ya, kebersihan mulut juga termasuk tinggi, mengalami peningkatan juga di tahun ini sampai dengan September ini mengalami peningkatan 24% kurang lebih. Nah, kemudian paling bawah ini juga ada bahan-bahan untuk bahan baku, bahan dasar untuk mendukung industri kosmetik khususnya perfumeries, esensial oil dari berbagai jenis yang dimiliki oleh Indonesia tentunya. Ini ternyata memegang peran yang cukup lumayan, ya, perubahannya bisa sampai 54,6%. Jadi ini kira-kira gambaran yang dipasok oleh Indonesia ke WAI. Ya. Ini non migas Indonesia ekspornya ya, yang dari maaf ya tadi sorry maaf tadi dari mau dibalik bang. Oh ini ya betul. Siap. Nah, ini kalau non migasnya sama ini berarti next. Ya next saja. Nah ini perkembangan ekspor di atasnya harus kelihatan. Ini ekspor ke Indonesia, ekspor ke dunia kalau ini. Ya. Nah ini kalau ini Indonesia ekspornya ke UAE. Sudah dibalik lagi yang di. Nah ini sama-sama meningkat. Kalau kita lihat perkembangan ekspor kita ke dunia sama-sama meningkat, lumayan bagus kalau kita lihat. Nah kemudian yang dikhususkan ke PA ya hasilkan. Nah ini juga cukup signifikan ya dari 2,9 juta melonjaknya sampai 6 dan 7,3 juta. Jadi terlihatlah memang ini kita masih mampu berperan untuk bisa masuk ke pasar Emirat Arab. Ya, ini tadi saya sebutkan tadi, ada saja. Nah, strateginya apa? Bagaimana strategi? Seperti apa? Nah, yang umum dilakukan oleh para
pelaku-pelaku usaha ekspor ke sini adalah menjalin kerjasama yang baik dengan para pelaku usaha impor. Ya, kemudian mereka juga sebagai distributor utama atau distributor untuk bisa mendistribusikan produk-produknya ke seluruh kawasan di UAE maupun juga di kawasan GCC. Nah, kerjasama ini biasanya apabila terdapat kecocokan, baik itu melalui kualitas yang kita sajikan, kemudian layanan-layanannya, kemudian cara dan praktek dalam melakukan eksportasi sudah cocok dengan mereka, kemudian terdapat kesepakatan untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan baik, tentunya ini akan terus kita pegang. Nah, untuk itu nanti awalnya ya kita harus siapkan juga apa-apa saja produk yang mampu kita tawarkan, kemudian melakukan komunikasi dengan para calon-calonnya, nanti calon mitra bisnisnya untuk menjelaskan keberadaan produk kita, menjelaskan tentang keberadaan perusahaan kita sebagai produsen yang tentunya diandalkan nantinya bagi distributor ini untuk bisa menyokong juga kegiatan aktivitas perdagangan mereka untuk bisa memasarkan produk-produk kosmetik khususnya ke negara-negara sekitar atau benua sekitar sebagaimana tadi awal saya sampaikan. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya sebagai langkah lanjutan apabila itu kita sudah dirasakan sudah cukup bagus punya jalinan dan distributor, mungkin langkah lanjutannya itu kita bisa melakukan pendirian perusahaan dengan adanya regulasi yang sangat mudah di sini, karena kepemilikan perusahaan itu bisa dimiliki 100% sahamnya oleh perusahaan asing. Jadi sangat-sangat memudahkan. Dengan membuka ini kita bisa melakukan usaha lebih leluasa lagi. Bisa langsung melakukan distribusi di sini juga. Nah, kenapa sangat bagus? Karena secara perpajakannya juga cukup lumayan membantu. Kan ini sekitar hanya 9% dikenakan bagi perusahaan yang memiliki turnover sekitar 375.000 ya, dirham ya, lebih dari 375.000 dirham atau sekitar 102,7 ribu US dollar. Jadi hanya dikenakan pajak cuma 9%. Nah, kemudian perkiraan biaya untuk lisensi, pengurusan segala sesuatunya, perizinan di sini, termasuk juga mendapatkan visanya itu sekitar 18.000 dirham. Satu dirham sekitar 4.200 rupiah. Nah, selain itu juga perlu lagi untuk menyewa space ya, menyewa tempat kantor ya, di kawasan mainland ini juga sesuai dengan bisnis apa yang akan dilakukan disesuaikan. Itu mungkin juga toko sekaligus bisa melakukan penjualan secara langsung. Nah, itu juga sangat bagus. Kemudian untuk langkah yang lebih lanjut lagi mungkin juga yang akan menjadikan Dubai ini sebagai reekspor, perusahaan kita juga bisa melakukan reekspor ya. Itu juga bisa mendirikan di kawasan free zone namanya. Ada kawasan mainland, ada kawasan free zone. Lokasinya strategis. Ya, di sini sekitar ada, kalau nggak salah saya ingat, ada seluruh UAE itu ada sekitar 40-an tempat ya. Ya benar Bang ya? Seluruhnya, seluruh UAE ya. Free zone ini ada berbagai tempat. Nah, ini menyediakan fasilitas untuk kita bisa melakukan aktivitas perdagangan, bisa melakukan impor dan reekspor secara langsung ya, sangat strategis posisinya. Kebanyakan mereka dekat-dekat dengan hampir dekatan dengan pelabuhan ya. Sehingga akan sangat memudahkan dalam melakukan mereka itu di sana semua itu biasanya dari berbagai negara juga ada di sana, sehingga untuk bisa saling berinteraksi dengan masing-masing dalam hal menawarkan barang dari perusahaan manapun mungkin akan sangat efektif ya.
Untuk perdagangan produk kosmetik ini ya, untuk visanya, pengurusan visa dan persyaratan lainnya adalah 6.500 ya. Ya, tanpa termasuk tanpa persyaratan visa ya. Yang sudah termasuk otomatis mendapatkan visa. Nah, gitu. Jadi untuk lisensinya sama, kita kurang lebih ya, kalau tadi 18.000, kalau ini cuma 16.000. Sudah termasuk biaya biaya visanya, sudah termasuk. Ya, silakan. Pak Widi, bentar, Ya, Pak. ini regulasinya seperti apa? Wah, dipanggil nih saya. Pak, izin Pak, silakan. Ya, oke, Pak Widi mau izin. Ya, Ya, ini waktu sudah habis. Apakah ada yang mau disampaikan yang urgent atau nanti ditanya jawabnya saja, Pak? Mau izin, Pak? boleh 5 menit minta izin? Oke, siap. 5 menit, Pak ya. Oke, silakan monggo, Pak. 5 menit deh. Yang paling penting aja dulu. Selain ini nanti, oke. Ini kalau untuk dokumen ekspor saya rasa hampir sama, semua standar. Apa-apa saja untuk bisa mengirim ke sini, ya terkait ini dibekali dengan apa namanya, dokumen-dokumen yang terkait dengan pengiriman barang, ya, dibekali invoice, COO, ya. Nah, COO-nya ini nanti juga ada COO CEPA, COO Indonesia Y CEPA. Ya, tidak hanya form B, form A dan sebagainya. Sudah ada namanya COO form Indonesia Y CEPA. Kemudian kami juga dengan packing listnya lengkap, dan mulai kemasan besar, kemudian kemasan sedang, isinya berapa berapa pak, berapa dus, begitu. Semua dari semua ini akan dituakan nanti untuk bisa mendapatkan bill of lading. Ya. Atau airway bill, ya tergantung nanti mau dikirim dengan air freight atau sea freight dan sebagainya. Nah, selain dokumen-dokumen ini tentunya ada lagi persyaratan yang paling paling mendasar di sini, yaitu harus memiliki Emirates Conformity Assessment Scheme. Ya, AGAS ini bisa diperoleh di pendaftaran di Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan di UAE ini, melalui pendaftaran di municipality-nya di Dubai khususnya. Nah, semua ini penting artinya, karena dengan sertifikasi yang dimiliki ini adalah sebuah modal paling paling mendasar ya, karena pihak pelabuhan dan custom ini yang bisa mengizinkan ini barang bisa keluar, harus memiliki ini. Nah, semua persyaratan-persyaratan ini dilakukan di sini. Nah, siapa yang mau mendaftarkan? Tentunya mitra dagang kita yang di sini akan melakukan pendaftaran, karena mereka harus tentunya memiliki business license yang masih valid. Kemudian nanti akan diurus import number. Selain import number, ada izin khusus yang seperti terlihat di sini. Ini khusus izin yang terkait dengan pengiriman ataupun impor barang terkait dengan kosmetik dan alat kulit. Nah, ini semua nanti bisa diproses di sini apabila juga sudah didapati ataupun sudah dikumpulkan semua dokumen-dokumen rujukan dari negara asal pengirim. Nah, ini nanti di negara asal kita, di negara pengirim ini sudah juga dibekali dengan berbagai sertifikat yang terkait dengan sertifikat kesehatan, ya, sertifikat free sale, sertifikat juga, kemudian ada sertifikat lain yang terkait dengan ekspor kosmetik ini. Tentunya pasti bisa sangat mudah diperoleh juga melalui online ya, cara online ya, di BPOM ya, sepertinya itu. Nah, berdasarkan itu semua nanti akan disampaikan juga ke calon mitra di sini untuk bisa dilanjutkan proses selanjutnya mendapatkan perizinan yang terkait dengan importasi produk-produk kosmetik, ya Bang. Ya, ini udah nanti baca aja, silakan langsung saja. Nah, pembayaran khususnya pembayaran, mohon kalau bisa diusulkan, diminta, bilang saja perusahaan kita punya apa namanya regulasi seperti itu, punya terkait dengan pembayaran, minta saja dengan letter of credit. Ya, memang di sini banyak juga praktek-prakteknya yang tanpa LC, ya kebanyakan mereka melakukan melalui transfer saja. Tapi terkadang dengan transfer ini terkadang mereka juga sangat enggan biasanya melakukan pembayaran di muka dengan DP. DP itu mereka sangat 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 jarang sekali. Nah, kenapa demikian? Balik tadi, notabene mereka adalah sebagai traders, terkadang mereka juga
mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari calon pembelinya di sana, baru bisa meneruskan pembayarannya ke kita, ke tempat produsennya. Ini terkadang juga menjadi suatu pertanyaan juga bagi para pemasok, karena bagaimana bisa mengetahui secara pasti itu bahwa nanti akan dilakukan pembayaran. Nah, oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita bisa atur ke depannya nanti, karena di Dubai juga khususnya di sini stakeholder kita juga ada yang dari perbankan yang mudah-mudahan nanti akan bisa dapat membantu bagaimana caranya untuk mensiasati melakukan pembayaran ini. Saya sudah melakukan pendekatan juga memang dengan teman-teman di perbankan di sini, apabila bagaimana bisa dibantu untuk bisa mengamankan transaksi, karena begitu. Terkadang memang ini sangat-sangatlah sensitif. Jangan, tidak hanya di sisi bayar saja yang bagi eksporter menimbulkan keraguan, namun sebaliknya di sisi importer juga terkadang timbul keraguan. Kenapa? Kalaupun sudah disetting kontrak tertentu, terkadang dalam hal implementasinya mereka sedikit agak meleset, atau terutama pengiriman barangnya agak lambat terkait dengan kapasitas yang diminta mungkin belum mencukupi, masih perlu waktu. Nah, itu terkadang juga menjadi permasalahan juga. Nah, ya, untuk lebih lebih keamanannya memang kalau menggunakan letter of credit saja. Jadi benar-benar begitu. Nah, paling tidak kami dengan cara verifikasi tadi, dengan cara bisa mengetahui perusahaannya mana, siapa di sini, itu akan lebih meminimalisir kejadian-kejadian ataupun juga dampak-dampak yang negatif nantinya ke depan. Ya, ya strateginya apa? Yang untuk pemasaran di sini yang paling banyak umumnya menjadi apa apa namanya distribusi untuk kosmetik, banyak ke beberapa swalaya mall-mall ataupun juga tempat hypermart ya, yang ada gerai-gerai ini. Ada Lulu, kami ada Union Co-op, ada Almaya Group, ada lain-lainnya juga, ada Carrefour ya. Nah, ini ke depan distributor-distributor ini juga akan menjadi pemasok-pemasok di sini. Kira-kira begitu. Silakan. Nah, yang paling penting adalah, yang pertama adalah untuk bisa paling tidak mengimbangi persaingan yang ada di sini dengan para kompetitor kita yang lain dari negara manapun. Tentunya responsif itu sangat dituntut. Respon penjual harus sangat cepat, kemudian betul kompeten dalam hal memutuskan segala sesuatunya dalam hal terkait dengan kualitas, standarisasinya, terkait juga dengan harga, terkait juga dengan cara apapun dalam hal melaksanakan importasinya ya. Ini juga harus cepat diputuskan, karena sekali mereka mengirimkan inquiries, tentunya tidak hanya ke Indonesia, mereka tentunya biasanya mengirimkan inquiries juga pastinya ke calon-calon mitra lainnya, sehingga responsif ini sangat penting juga untuk bisa memenuhi harapan para buyer untuk bisa mendapatkan produk dalam waktu cepat dan dalam waktu yang diinginkan begitu. Kemudian juga dalam hal kualitas, tentunya pasti kita harus sungguhkan kualitas yang betul-betul sesuai dengan apapun yang telah kita sampaikan sampling terdahulu. Jadi apapun kualitasnya itu harus terus betul-betul konsisten ke depan. Nah, terkait dengan itu juga supply ke depan ya harus terus betul-betul bisa terjaga, harus bisa eksis sekali apapun segala kualitas ataupun segala kapasitas yang kita telah tentukan harus tetap kita pertahankan. Kemudian dalam hal kemasan juga sangat menarik tentunya. Ini juga sebuah strategi, karena semacamnya hasil semacam kemasan yang berdasar pada hasil karya seni lah mungkinnya seperti itu, artwork packaging istilahnya kalau umumnya sih bilangnya. Ini juga sangat-sangat juga penting untuk bisa meyakinkan konsumen untuk bisa menggunakan produk-produk apa yang ditawarkan. Ya, selamat. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin dengan cara cepat saja. Dan terakhir saya belum membahas secara detail sekali. Demikian Pak Moderator yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bisa diikuti semua. Ya, oke, baik Pak Widi, Kepala TPC Dubai. Luar biasa penyampaiannya ya.
secara detail ya, lengkap ya. Dan sebenarnya memang saya juga pengennya 2 jam Bapak sendiri gitu loh, Pak. Gitu loh. Tetapi ya kita mengingat waktu juga Pak, mohon izin Pak Widi. Jadi Baik, kita harus berbagi juga. Di sini sudah hadir Bu Eli. Jadi saya tadi catat baik. juga dari Pak Widi Waalaikumsalam. sampaikan. Ya, yang yang pertama mengenai market ya, bagaimana potensi Uni Arab sendiri, populasinya ya. Nah, ini harus ditahu juga Bapak Ibu sekalian bahwa menarik juga tadi yang disebut IPB. Saya kaget juga apa IPB? Oh, itu. Ya, karakternya, customer behavior-nya pasti akan tahu tingkah lakunya, karakternya itu bagian dari yang terpenting dalam memasarkan produk. Selanjutnya bagaimana positioning kita ya produk kosmetik kita di WAE. Nah, ini menjadi daya tarik. Nyatanya Thailand sama Malaysia lebih duluan. Secara presentasi tadi cukup besar sekali. Nah, ini menjadi catatan juga bagi teman-teman pelaku usaha eksportir bahwa peluang itu ada. Tetapi bagaimana kemampuan kita, kemampuan produk kita, kemampuan kesiapan dari eh, bisnis kita dalam memasuki pasar WAE. Selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu sekalian, tadi sampai Pak Widi, bahwa kita itu memiliki perjanjian perdagangan bebas UAE CEPA itu cukup cepat ya Pak Widi ya. Sampai 1 tahun sudah kita tanda tangani. Itu pada Pak Jokowi Presiden saat itu karena hubungan sangat dekat dengan pemerintah UAE itu sangat cepat dibandingkan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Nah, ini poin terpenting sebenarnya bagi teman-teman pelaku usaha bahwa UAE itu penting bagi kita. Kalau saya kira ya. Nah, selanjutnya juga tadi juga ada kesempatan bagi teman-teman yang memproduksi kosmetik, perawatan kulit, itu ada peluang untuk masuk ke retail secara langsung. Yang tadi disampaikan Pak Widi, ada kemudahan dalam buat outlet sendiri atau gerai di Dubai ya Pak Widi ya. Nanti segala sesuatu bisa berkomunikasi dengan Pak Widi atau ditanyakan dalam webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, itu saya kira Pak Widi mohon izin catatan saya nanti sebagai tanya jawabnya setelah Bu Eli menyampaikan. Oke, Bu Eli, semangat pagi Bu Eli. Eh, Selamat pagi Pak Sepri, bisa siap. dengar saya? Baik, terima kasih Bu telah hadir. Kalau saya lihat ini mohon izin Bu, kami dari FT Center Jakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu ya dari Perkosmi Bu ya yang telah Dari hadir Perkosmi dan ya. ini sangat baik juga. Ya, ini Pak Widi ya, kita bisa diskusi lebih mendalam lagi dengan perkumpulan kosmetik ini Indonesia seperti apa peluangnya karena ini udah pelakunya sendiri ya perkumpulannya. Nah, ini kita combine diskusinya jadi semakin menarik. Perkenalannya, mohon izin Bu Eli, saya perkenalkan dulu. Bu Eli adalah Director of Asia Business Development and Corporate Communication Indonesia, Kasen Indonesia Bu ya. Betul Betul Bu Pak. ya. Ya. Ini sudah 30 tahun di perusahaan FSCG, Customer Goods, ya, dengan berbagai peranan strategis yang saya catat ini di pemasarannya luar biasa ini, Departemen Pemasaran, Promosi, ya, pengembangan produk, ya, Sales Director Indonesia juga. Dan selain itu, beliau itu sangat aktif di Perkosmi dan menguasai pengembangan bisnis Asia, kawasan seluruh Timur Tengah, Thailand, Cina, Asia Tenggara lainnya ya. Jadi pertumbuhan yang sangat tinggi. Jadi beliau ini pengalamannya luar biasa, Bapak Ibu sekalian 30 tahun. Jadi inilah sharing knowledge, sharing informasi yang bisa Bapak Ibu gali nanti dari Bu Eli dan kita juga akan melihat juga secara pengalaman, secara aspek potensi pasar di UAE atau Dubai. Ini menjadi poin terpenting Bapak Ibu yang memiliki produk kosmetik dan perawatan kulit untuk lebih agresif lagi nih. Kalau saya baca pemasaran agresif nih ya, melakukan penetrasi pasar di UAE. Saya kira itu perkenalan Bu Eli sebagai narasumber kedua. Nanti tanya jawab setelah Bu Eli menyampaikan paparannya. Mohon izin Bu, kami berikan waktu 25 menit mulai dari sekarang. Silakan Bu Eli. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya yang di sini. Uh, Selamat siang Pak Widi, Pak Sepri juga. Kalau nggak salah kita ketemu waktu kemarin ya. Saya juga hadir waktu ada offline untuk UAE. Saya ada di sana juga, gitu ya. Selamat siang Pak Widi Haryono selaku Kepala ITPC Dubai. Pak Sepri juga tenaga teknis FTA Center Jakarta bagian promosi dan pemasaran. Semua teman-teman dari Perkosmi yang sudah hadir dan semua partisipan yang sudah join hari ini.
Kalau mendengar dari sharingnya dari saya atau mau dari sana? Saya sharing aja screen saya, Pak Sepri barangkali. Silakan Bu, di-share dari Ibu boleh, kalau dari kami juga boleh Bu. Silakan mohon izin Bu. Oke, saya coba ya. Semoga Ya. saya bisa share. Bisa lihat PPT saya sekarang? Jelas Bu, jelas. Oke. Ya. Selamat siang semuanya. Senang sekali kami dari Perkosmi diundang hari ini. Tapi kalau mendengar paparan dari Pak Widi tadi, kayaknya semuanya sudah di cover ya Pak Widi ya, dari strategi, Belum, potensi, belum. challenge gitu kan. Nah, Sisa mungkin satu hal. saya akan lihat juga mungkin dari sisi lain, dari konsumen, profil konsumen, dan juga mungkin sharing pengalaman bagaimana berbisnis di UAE maupun juga di Timur Tengah. Ya, jadi sekilas sebelum saya memulai nanti saya sharing mengenai ruang lingkup Perkosmi, dan mungkin yang hadir di sini yang belum jadi anggota Perkosmi dan juga berminat juga silakan. Kemudian sharing juga mengenai kondisi industri kosmetik saat ini, dan mungkin yang paling menarik ini bagaimana peluang ekspor produk kosmetik di UAE, tantangan dan harapan kita. Karena ada FTA dari Kementerian Perdagangan di sini, mungkin kesempatan buat kita ya untuk minta support dan juga untuk mendapatkan masukan ataupun juga informasi yang sesuai untuk bisnis kita masing-masing. Sekilas tentang Perkosmi. Perkosmi adalah persatuan perusahaan kosmetik Indonesia, Indonesia Cosmetic Association, berdiri sejak 17 Juni 1977. Sampai sekarang kita punya lebih kurang 675 perusahaan dari berbagai macam perusahaan, ada sebagai produsen, pemasok, distributor, baik perusahaan asing ataupun perusahaan lokal atau PMDN, baik besar, menengah, kecil, dan mikro. Jadi kalau ada fotonya di sini, ini adalah pengurus-pengurus dari Perkosmi. Kebetulan saya dari bidang perdagangan. Kantornya ada di apartemen Istana Harmoni di Jakarta Pusat, dan nomor telepon maupun website Perkosmi ada di sini. Jadi kalau berminat silakan. Sedikit tentang visi dan misi. Tentunya visi menjadi wadah perusahaan-perusahaan kosmetik di Indonesia. Kami mendukung pengembangan bisnis kosmetik di Indonesia dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk industri kosmetik agar konsumen menikmati produk yang aman, baik, dan juga inovatif. Misinya bersama para pakar dan pemangku kepentingan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah yang terkait dengan sains, teknologi, ekonomi, fiskal, legal, konsumen, dan juga tentang lingkungan hidup, tentang sustainability juga menjadikan fokus kami yang dapat mempengaruhi untuk di bisnis kosmetika. Ini juga salah satu yang sangat penting. Yang nomor 2 adalah membantu dan membina anggota perkumpulan agar dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di bidang kosmetika, baik juga di dalam negeri maupun peraturan yang ada di luar negeri pada saat kita melakukan ekspor. Tentunya menjadi mitra dari pemerintah dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan regulasi yang berkaitan dengan bisnis kosmetika. Kami juga mewakili perusahaan kosmetika Indonesia dalam menghadapi peraturan-peraturan yang ada di ASEAN ataupun hubungan dengan organisasi regional ataupun internasional maupun asosiasi industri perdagangan bisnis lainnya. Yang nomor 5 adalah membina dan meningkatkan perdagangan regional ataupun global dengan membantu penerapan peraturan-peraturan yang berlaku dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pemasaran produk kosmetika. Jadi visi misinya juga Perkosmi tentunya cocok dengan tema kita hari ini. Sekilas tentang kosmetik menurut BPOM, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama memperbaiki, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
Ini berdasarkan peraturan BPOM tentang pedoman dokumen informasi produk kosmetik nomor 17 tahun 2023. Ini kami ambil definisinya secara penuh supaya jelas maksud dari kosmetik tersebut. Jadi kosmetik bukan cuma skincare, perawatan muka saja, tapi meliputi semuanya termasuk juga personal care. Tadi kita lihat dari Pak Widi juga gambaran tentang ekspor ya berdasarkan data BPS. Mungkin kita lihat data dari market research yang lain. Ini kami ambil dari Statista. Jadi bagaimana sih sebenarnya revenue dari beauty personal care market di Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2028. Termasuk juga ada proyeksi dan prediksi bagaimana kondisi untuk kosmetik dan beauty Indonesia di masa yang akan datang. Jadi total kalau bicara besaran sekarang untuk memudahkan kita semua berpikir seberapa besar sih produk kosmetika di Indonesia, itu lebih kurang 140 triliun. Jadi kalau dilihat dari trennya dari 2019, kita sedikit 2020 untuk turun, ini kemungkinan masa-masa COVID ya, tapi tren kedepannya kita harapkan juga akan selalu naik. Jadi kalau kita compare antara ekspor dan impor, sebenarnya sejauh ini ekspor kita masih jauh lebih besar untuk kosmetik daripada impornya. Walaupun memang impor harus sangat kita perhatikan supaya tidak mengancam dengan bisnis kita di dalam negeri. Jadi untuk jumlah produk yang terregistrasi dalam 5 tahun terakhir ini, kosmetik menduduki tempat pertama, kemudian juga makanan minuman, obat tradisional, obat, dan suplemen makanan. Jadi kita bisa melihat bahwa dunia kosmetik adalah sangat berpotensi dengan semakin majunya teknologi dan semakin tingginya permintaan. Karena kalau bicara kosmetik, apalagi ibu-ibu atau perempuan, mereka tidak cukup untuk satu brand. Sudah punya lipstik, pastinya tentu ingin lipstik yang lain. Sudah punya bedak, pastinya terbuka untuk brand-brand lainnya. Jadi secara market ini sangat-sangat potensi dan bergairah. Untuk kosmetik di Indonesia sendiri, dari market share-nya itu juga terus menaik. Kalau kita lihat dari spesifikasi produk kategori apa sih yang paling besar, ternyata other cream dan lotion juga cukup besar. Untuk face dan skin cream juga besar. Kemudian juga beauty powder, eye makeup, dan lip makeup. Jadi mungkin tadi juga align dengan sharing data dari Pak Widi tadi bahwa kosmetik itu menduduki tempat yang paling prioritas karena memang permintaannya banyak dan juga cukup besar market share-nya as per total. Jadi kenapa sih di Indonesia juga kosmetik Indonesia itu sangat berpeluang? Pastinya masalah demografi dan juga jumlah penduduk, di mana juga usia Gen Z kelas menengah juga cukup besar proporsinya atau komposisinya. Kemudian digitalisasi dan teknologi, bagaimana juga industri kosmetik ya, sangat sensitif dan linear dengan terus-menerus melakukan perubahan, mencari informasi atau teknologi baru yang di dial up di product development itu sendiri. R&D-nya juga berkembang dengan cepat. Bukan cuma di Indonesia, tapi pun di negara-negara lain, apalagi di 4 giant country seperti China, Korea, Jepang juga dan Korea Selatan juga cukup gede, cukup besar. Kemudian juga dengan pergerakan social commerce, tidak perlu pergi ke offline market, cukup dengan satu jari kita bisa belanja dan berselancar untuk mencari produk-produk tersebut. Kemudian juga pertumbuhan dan konektivitas di mana rural atau pedesaan dan pertumbuhan di secondary cities juga hampir tidak berbatas sekarang. Adanya juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana terjadi korelasi positif dengan pertumbuhan konsumsi kosmetik, dan yang paling besar adalah potensi ekspor. Kita negara muslim terbesar, kita juga pusat halal dunia, halal juga berarti kualitas. Memang di seluruh negara, hanya Indonesia sebenarnya memang mandatori untuk halalnya menuju ke 2026, tapi ini bisa menjadi peluang besar karena negara-negara Timur Tengah khususnya juga yang berbasis dengan cukup besar muslimnya juga ini akan bisa menjadi benefit atau keuntungan kompetitif benefit buat kita bersaing di pasar-pasar di kancah internasional. Bagaimana sih dengan tantangannya sebenarnya? Menangkap peluang di tengah canggihnya konsumen dibutuhkan memang inovasi kelas dunia.
Memang dengan banyaknya persaingan dan terbukanya persaingan antar negara, sehingga inovasi itu adalah harus sudah mandatori. Karena siapa yang bisa membawa inovasi dengan lebih cepat, lebih bold, dan lebih jelas, itulah akan jadi pemenangnya. Kemudian juga rantai pasok dan bahan baku, rata-rata bahan baku kita masih diimpor, baik bahan baku aktif maupun juga dengan perfumery atau minyak-minyak lainnya, itu rata-rata masih diimpor. Sehingga ini juga mungkin menjadi tantangan buat kita supaya bisa lebih kompetitif. Kemudian juga meningkatkan kualitas industri kosmetik Indonesia dengan CPKB, kemudian dan komunikasi bisnis. Logistik juga challenge bagaimana untuk kelancaran dan biaya intrapulau, apalagi untuk mungkin kalau kita melakukan ekspor. Karena ekspor juga akan banyak biaya seperti vessel atau kapal yang memang harus kita antisipasi. Dan juga mungkin yang terjadi adalah kosmetik ilegal dan palsu yang memang selalu marak dan jadi bahan perbincangan di Indonesia. Kemudian juga regulasi, kita akan melakukan halal mandatori di Oktober 2026 dan juga OSS berbasis resiko. Ini semua tantangan-tantangan dan bagaimana kita menyikapi dan memastikan bahwa kita bisa keluar dari jebakan ataupun tantangan yang ada di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.